Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan hari ini ada judul bab di satu kitab. Kitabnya itu kitab Tadhkirah. Itu kitabnya kitab Tadhkirah. Judul babnya adalah bab Maja'a ana malakal mauti huwa al-qabdhu li arwahil khalqi. Itu bab yang menjelaskan tentang malaikat maut tatkala dia mencabut nyawa makhluk. Di bab yang menjelaskan tentang aktivitas malaikat maut tatkala mencabut nyawa makhluk. Wa annahu yaqafu, dan dia malaikat maut berdiri ala kulli baitin, di tiap-tiap rumah di dunia ini, fi kulli yaum, pada tiap-tiap hari 5 kali. Bab itu. Kemudian wa annahu yanzuru fi wujuhil ibad, dan dia melihat wajah-wajah hamba-hamba Allah yang ada di dunia setiap hari 70 kali. Di bab itu, bab kitab Tadhkirah, judul bab itu. Saya kebetulan ini gugup dari gawa buku nang tas sebenarnya untuk kitab itu. Istilah yang di bab permasalahan yang menjelaskan tentang aktivitas malaikat maut tatkala mencabut nyawa. Dia berdiri di pintu rumah dalam hitungan sehari 5 kali, melihat hamba dalam hitungan sehari semalam 70 kali. Ini ya. Bulan mengawali di bab ini ya 70. Gitu. Mawali di bab ini nanti panjenengan bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Sajdah. Ya, As-Sajdah berarti surat 32 ayatnya ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wakala bikum. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah yaitu yang mewafatkan kepada kalian semuanya, yaitu malakul mauti, malaikat maut.
dialah yang nanti akan mewafatkan panjenengan semuanya, yaitu malakul mauti. Jadi kalau malaikat pencabut nyawa di dalam bahasa Al-Quran ki malaikat maut. Bahkan kalau anda antum lihat di hadis Rasulullah tidak ada sebutan nama malaikat Mizrail. Anak-anak yang jenengannya malaikat maut. Makanya kemudian malaikat yang mencabut nyawa malaikat maut. Adapun kalau istilah Mizrail ini hanya ucapan atau ungkapan yang biasa disampaikan oleh ulama kita. Mereka menyebut malaikat yang bertugas mencabut nyawa malaikat Mizrail. Tapi kita tidak akan pernah temukan di hadis ataupun di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ataupun di hadis sebutannya yang malaikat maut. Dan dialah yang dipasrahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan mencabut nyawa. Dialah memang malaikat yang memang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Makanya kemudian judul babnya adalah aktivitas malaikat maut. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk mengawali di bab ini kami hanya merujuk kepada kitab. Artinya kami hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam kitab Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, sehingga kami hanya menyandarkan kepada beliau terhadap permasalahan kitab yang dia tulis. Karena memang hampir-hampir di kitab-kitab yang lain itu tidak akan pernah menemukan, sekalipun dia ada, tapi jarang hadis-hadis yang membicarakan masalah malaikat maut. Tapi beliau menulis kitab yang dimana di dalam kitab tersebut banyak menyebutkan tentang yaitu aktivitas malaikat maut. Makanya kami menyandarkan kepada beliau Imam Al-Qurtubi terhadap permasalahan itu kitab yang beliau tulis. Nah, di dalam kitab ini beliau membawakan hadis Wan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Pertama hadisnya yaitu dari Ibnu Umar. Qala, berkata Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti anak dari sahabat Rasulullah SAW yaitu Umar bin Khattab. Dia berkata yaitu Ibnu Umar, idza qabidha malakul mauti, tatkala malaikat maut mencabut nyawa. Malaikat maut wis mencabut nyawa ruhal mukmin, ruh orang beriman. Jadi malaikat maut wis nyabut nyawa ruh orang beriman. Qama, maka dia malaikat maut berdiri ngalangabatil babi, di ambang pintu rumah itu. Malaikat maut nek wis nyabut nyawane wong, malaikat maut itu terus ngadeg nang ambang pintu kalau di dalam hadis ini. Begitu dia mencabut nyawa selesai, dia berdiri di ambang pintu. Ini alhamdulillah dewek orang ngerti posisi ini, orang bisa ndeleng ya. Ndeleng sampean ora kopel ngapa-ngapa. Iya. Nah, lantas wali ahlul maiti, dan keluarganya, maksudnya keluarga si sohibul musibah, maka kemudian dobhah ribut. Maklumlah kalau kita menyaksikan orang yang mati begitu dicabut oleh malaikat maut, keluarganya kan ribut. Anaknya, istrinya, pamannya, atau mungkin saudara-saudaranya telah berkumpul sehingga gaduh mereka. Tetangganya pun ikut kemudian menghampiri rumah itu, karena kemudian rumah itu ada salah seorang anggota keluarganya yang meninggal, sehingga kemudian terjadilah suasana yang gaduh. Lantas kemudian berikutnya, faminhum, ada di antara mereka, mereka di sini maksudnya di sini adalah manusia yang memiliki sohibul musibah atau memiliki yaitu kesedihan musibah kematian. Ada di antara mereka yang as-saqqatu wajhaha, yang memukul-mukul wajahnya. Padahal kalau seperti ini haram. Ana wong sing kemudian kesiripan keluarga meninggal nggone sedih ke mukul-mukul wajah, baik memukul wajah sendiri atau memukul wajah si mayit, hukumnya haram. Karena termasuk meratapi mayit dan termasuk bagian dari perbuatan jahiliyah. Kita tahu sing jenengane
menangisi mayit sebetulnya ya tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar menangis, bersedih, bertafakur, memikirkan bahwasanya setiap hamba Allah pasti akan berpulang kembali kepada Allah, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai kemudian memukul-mukul wajah, atau kemudian dia memukul-mukul wajah sendiri, atau memukul wajah si mayit, hukumnya haram. Maka manusia kadang-kadang ada yang melakukan seperti itu. Manusia kan kadang-kadang sing ngelakon dhewe. Anu banget sedih, mbok, banget terimane, akhirnya kemudian seperti itu. Lantas kemudian wa minhum, dan ada di antara mereka yang mengurai rambutnya. Wa minhum an-nashiratu sya'raha. Ada di antara mereka yang mengurai rambutnya. Banget sedih, kadang-kadang wong kan cidungnya dicopot ning wedon, atau mungkin laki-laki kemudian rambutnya diurai rambut diusap-usap atau diwel-wel, cara bahasanya Jawa nih. Ini juga perbuatan yang haram, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Di antaranya kalau disebutkan di dalam hadis yang lain, sing haram tatkala kemudian kita memiliki keluarga yang meninggal, satu, memukul-mukul wajah si mayit, kemudian berikutnya memukul dada-dada si mayit, yang berikutnya adalah menggerak-gerakkan tubuh si mayit untuk disuruh bangun. Ini juga termasuk perbuatan yang haram dalam pandangan Islam, karena termasuk bagian dari meratapi mayit. Kemudian berikutnya, wa minhum, ada di antara mereka yang berkata, celaka kami, katanya. Ada di antara mereka keluarga yang berkata celaka. Maksudnya di sini maksud celaka, kalimat celaka yang kene, aduh, seakan-akan kemudian dia tidak rela salah satu anggota keluarganya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembahasan ini janjane kan berbicara masalah wong mati kan kadang mesti ngalami. Baik disuruh untuk membayangkan kalau kita adalah posisi yang seperti itu. Tujuannya itu janjane terhadap permasalahan bab ini. Begitu kemudian malaikat maut melihat keluarganya seperti itu, fayaqulu malakul mauti, maka malaikat maut berkata. Terus malaikat mautnya ngomong mengwong-wong sinang kono kabeh. Cuma permasalahannya kita tidak tahu, kita tidak mendengar. Malaikat mautnya berkata, fima hada al-jusmu. Mengapa kalian semuanya bersedih? Mengapa kalian semuanya terkejut? Malaikat maut terus ngomong kalau di dalam kitab ini. Sampean-sampean nangis nang apa? Sampean-sampean kemudian sampai berbuat seperti itu janjinya nang apa? Cara bahasanya kayak gitu. Yaitu, wallahi, demi Allah, kata malaikat. Kata malaikat maut, wallahi, maka demi Allah. Ma angqastu li ahadin minkum ngumra, sungguh, kata malaikat maut, demi Allah, aku tidaklah mengurangi kepada salah seorang di antara kalian umurnya. Maksudnya adalah aku mengene nyabut nyawa menungsa, aku toh orang ngurangi jatah uripe menungsa, tidak mengurangi usia umur manusia di dalam hidup. Malaikat maut ngomong aja, sampean sedih pada nang apa? Sampean pada terkejut nang apa? Tatkala kemudian aku mencabut nyawa manusia, aku juga tidak mengurangi usia manusia di dalam hidup. Malaikat maut kan mengurangi, karena dia hanya bertugas untuk mencabut nyawa, dipasrai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walad dahabdu li ahadin minkum birizkin, dan aku juga tidak akan yaitu mengurangi untuk kalian semuanya jatah rezekinya di dunia. Kata malaikat maut, aku juga ora bakal ngurangi rezeki ini sampean kabehan sing urip nang alam dunia. Dan kita tahu kalau dalam hadis Rasulullah, kini nang hadis, innallaha la yaghdibu, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mencabut nyawa manusia hatta yastakmila rizqahu, sampai kemudian manusia itu rezekinya sempurna. Dewek orang bakal meninggal sedurung jatah rezekinya entek. Oh, jenenge menungsa urip nang alam dunya, sedurung rezekinya entek orang bakal mati. Tapi kalau sudah rezekinya habis, maka kemudian dia meninggal, akan dicabut nyawanya. Mulane nek ana wong urip nang alam dunya mriyang kok ora mati-mati,
Permasalahannya bukan yang lain-lain, cuma karena permasalahan rezekinya belum habis. Mungkin boleh jadi si anak banyak sekelas, si anak kemudian kurma 3 biji, masih ada kemudian yaitu madu 1 gelas atau yang lain, bukan karena permasalahan susuk ataupun yang lain. Maksudnya gue. Lantas berikutnya, wala dalamtu li ahadin minkum syai'a, dan aku, kata malaikat maut, juga tidak mendolimi kepada kalian semuanya. Aku orang dolimi, tidak berbuat dolim kepada salah satu di antara kalian semuanya sedikit pun, kata malaikat maut. Toh kemudian aku datang mencabut nyawa manusia, juga tidak sedikit pun kemudian aku berbuat dolim kepada salah satu di antara kalian semuanya. Malaikat maut kan ada berbuat dolim sama sekali, karena dia hanya bertugas untuk mencabut nyawa. Fa'inkanat, dan jika kalian, dan jika ada, yaitu rasa jengkel, rasa marah kepadaku, kalian semuanya, maka aku demi Allah hanyalah diperintah oleh Allah. Nek sampean sing bohong menungsa, sing pada nangis, sing pada ngajok luar karena ninggal, sampean kesukaan biar aku, sirene malaikat maut, aku ke demi Allah mung hanya diperintah. Maksudnya seperti itu. Wa in kana dzalika ala mayyitikum, kalau seandainya kalian semua marah kepada mayit sing ninggal niki nembe, kalau seandainya kalian marah kepada mayit itu, fa innahu fi dzalika maqhur, maka dia sudah tidak berdaya. Wa in kana dzalika, jika kalian semuanya itu jengkel, tidak ridho, tidak puas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian menjadi kafir. Wa in li fikum, kata malaikat maut, aku sungguh tidak peduli semuanya itu. Aku tetap akan kembali. Aku akan tetap kembali mencabut nyawa manusia. Kecirnya malaikat maut. Jadi mereka tetap orang peduli bagaimanapun juga, tetap akan kembali lagi mencabut nyawa manusia. Sebenarnya ini tuh kabeh kok. Kayak harus ngantuk. Seperti itu. Dan falau annahum yarawna makannahu, menurut di dalam kitab ini, kalau seandainya mereka manusia mengetahui makanahu, tempat malaikat maut tatkala ngomong gue, tatkala berdiri di bambangan pintu, jadi nek ewon dene menungsa ki weruh panggonane malaikat maut tatkala dia berbicara seperti itu, maksudnya seperti itu. Au yasma'una kalamahu, atau mereka manusia mendengar yaitu ucapan malaikat maut tatkala berkata seperti itu. Sampean nganti ngerti panggonane malaikat maut tatkala ngomong seperti itu di ambang pintu kaum muslimin, atau sampean kalau bisa mendengar ucapannya, maka sungguh la dahalungan mayyitikum, maka sungguh kalian tidak akan peduli kepada mayit yang baru meninggal. Sampean ngerti malaikat maut yang ngomong atau bisa mendengar perkataannya, sampean ki wis ora peduli meninggal di mayit sing meninggal. Wala baku, akan tetapi sampean hanya bisa menangis terhadap diri-diri kalian dan kemudian menangisi diri-diri kalian semuanya. Jadi nek dhewek ngasih weruh panggonane malaikat maut ngomong dan kita mengetahui dan kita sekaligus bisa mendengar perkataannya, manusia seluruhnya sibuk nangisi awake dhewek gitu. Nganti mayite wis ora peduli, tapi nangisi awake dhewek menurut di dalam kitab.